Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Minggu 24 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa mengasihi dan menyertai kita. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nah, renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat 18. Dikatakan demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang meragukan kesetiaan Tuhan? Tuhan senantiasa setia kepada kita walaupun kita sering tidak setia di hadapan Tuhan. Setia adalah karakter Allah. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dengan berlaku tidak setia. Kasih setia adalah gagasan Allah yang menyatakan kasih yang setia dalam tindakan, suatu kasih yang kuat dan kokoh dalam hubungan dengan perjanjiannya. Kasih setia Tuhan menunjukkan kelembutan, kebaikan, dan kemurahan. Kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi dari luar atau hanya bersifat musiman. Kasih setia Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nas ini Daud menggambarkan kasih setia Allah dan sifatnya yang penuh belas kasihan kepada umatnya. Kasih setia Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kasihnya tetap dari generasi ke generasi bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kasihnya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berakhir. Dan ini adalah janji yang kekal. Tuhan memberikan kasih setianya kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang hidup sesuai dengan hukum dan peraturannya. Ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap firman Tuhan sebagai respon terhadap kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk menerima berkat-Nya, tetapi juga untuk taat dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sejarah dan pengalaman hidup kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia, bukan hanya setia memelihara dan melindungi, tetapi juga menggenapi janji-janjinya. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita bukan hanya menerima berkat bagi diri kita, tetapi juga mewariskan berkat itu kepada anak cucu kita. Kasih Tuhan yang kekal harus menjadi warisan yang kita sampaikan kepada anak dan cucu kita, agar mereka juga dapat menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Ini adalah panggilan bagi kita
untuk menjadi teladan iman bagi generasi berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita semakin dalam mengerti tentang kasih setia Tuhan, maka kita menjadi penanya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di sepanjang hidup kita. Kita menjadi percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kasih dan yang setia, ajar kami Tuhan dalam segala keadaan untuk mengerti dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi umat ciptaannya dan selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut dan taat kepadanya. Tuhan mengasihi kita tak terbatas oleh waktu, kasih-Nya tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Bimbing kami Tuhan agar kami hidup senantiasa takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Sadarkan kami Tuhan agar kami selalu berada di bawah naungan kerajaan Allah yang kuat, yang dilengkapi kasih setia Allah yang kekal. Kami berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, mereka yang berada di rumah atau mereka yang berada di perjalanan, di kantor, di sekolah, atau dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan kiranya Tuhan menjadikan usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Bagi mereka yang menderita sakit penyakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, kiranya Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Mereka yang mengalami penderitaan, apakah itu akibat dari masalah-masalah ekonomi keluarga, pekerjaan, mereka Tuhan topang dan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat keluar dari masalah-masalah yang mereka alami. Yang mengalami duka atau bersedih, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.